Kadang, kematian datang bukan saat nyawa berhenti, tapi saat kita dikubur, sementara kita masih bisa mendengar doa di atas kepala. Inilah kisah nyata dari Desa Wonosari tentang jenazah yang ternyata belum mati. Dan malam itu, tanah tak hanya menelan jasadnya, tapi juga rahasia yang hidup di bawahnya. Langit sore itu berwarna kelabu, seperti ikut berduka. Di rumah sederhana milik keluarga Surya di kampung Wonosari, suasana hening. Di tengah ruang tamu, Rasya terbaring lemah di atas dipan kayu. Napasnya tersengal, matanya sayu, dan kulitnya pucat pasi. Sudah seminggu ia terbaring karena demam tinggi yang tak kunjung turun. "Ya Allah, kuatlah, nak," bisik Bu Narti, ibunya, sambil menggenggam tangan anak sematawayangnya yang dingin. Pak Surya hanya menunduk, menahan air mata. Ia sudah memanggil tabib dan membawa Rasya ke puskesmas, tapi dokter hanya menggeleng pelan. Katanya penyakit Rasya aneh. Seakan tubuhnya melemah, tapi jantungnya tetap berdetak pelan, seperti enggan berhenti. Menjelang maghrib, tubuh Rasya tiba-tiba diam. Nafasnya berhenti. Ibu Narti berteriak histeris. Semua warga berdatangan. Pak Modin dipanggil untuk mengurus jenazah. "Sudah Bu, ikhlaskan. Rasya sudah tenang," ucap Pak Modin lirih sambil menutup mata Rasya. Tapi tak ada yang tahu. Saat matanya tertutup, Rasya masih sadar. Ia ingin berteriak. Ia ingin bilang, "Aku belum mati." Tapi lidahnya keluh, tubuhnya kaku. Suaranya tak keluar sedikit pun. Dalam gelap pikirannya, ia mendengar suara orang-orang membaca doa. Lalu tubuhnya diangkat, diselimuti kain kafan putih yang semerbak wangi bunga melati. Setiap lilitan kain di tubuhnya terasa semakin sesak, menekan dadanya hingga sulit bernapas. Saat tali kafan di bagian kepala diikat, ia ingin menangis, tapi air matanya tertahan di pelupuk. Suara adzan Isya terdengar jauh ketika tubuhnya mulai diangkat ke atas keranda. Ia mendengar langkah-langkah berat di sekeliling, suara takbir, dan tangisan ibunya. Lalu, semuanya gelap. Suara tanah jatuh satu persatu di atas tubuhnya. Buk, buk, buk. Rasya menjerit dalam batin. Ia menggeliat sekuat tenaga, tapi tidak bisa. Tangannya terikat, udara semakin tipis. Suhu di dalam kafan mulai panas, lembab, dan pengap. Detak jantungnya berpacu cepat. Ia memutar kepala, mencoba mencari celah udara. Tapi semakin lama, napasnya semakin berat. Tiba-tiba, dari ujung kain kafan, tangannya berhasil sedikit bergerak. Ia mencoba menendang. Namun, di atas sana, orang-orang justru menganggap getaran itu sebagai gerakan tanah biasa. Beberapa menit kemudian, makamnya tertutup rapat. Suara langkah menjauh. Suara doa memudar. Tersisa hanya suara detak jantung dan napas yang semakin tersengal di dalam gelap. "Bu, aku belum mati," gumamnya lemah, tapi tak ada yang mendengar. Ia berusaha lagi. Kuku jarinya menekan kain kafan hingga robek sedikit. Napasnya pendek, cepat, seperti orang tenggelam. Udara tipis membuat pandangannya kabur. Lalu, dari ujung telinganya, ia mendengar suara tanah retak. Ada sesuatu di luar sana yang bergerak, entah angin atau sesuatu yang lain. Detik berikutnya, jantung Rasya berdegup sangat cepat, lalu berhenti sesaat. Tubuhnya terdiam, tapi matanya terbuka. Pandangannya kosong menatap kain kafan yang menempel di wajahnya. Di atas makam, angin malam bertiup pelan. Pak Modin yang berjalan pulang tiba-tiba menoleh ke arah kuburan Rasya. Ia mengira mendengar sesuatu, suara seperti ketukan pelan dari dalam tanah. Tok, tok, tok. Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Tok, tok, tok. Seperti seseorang mencoba keluar.
Wajah Pak Modin berubah pucat. Ia mempercepat langkahnya tanpa menoleh lagi. Dari kejauhan, bulan purnama muncul di langit, dan dari arah kuburan Rasya, tanahnya berguncang sangat pelan. Malam di kampung Wonosari terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir lembut di antara pepohonan bambu yang berdiri rapat di tepi kuburan. Suara jangkrik terdengar samar, bersahut-sahutan seperti meratapi sesuatu. Di rumahnya yang sederhana, Bu Narti duduk termenung di depan foto Rasya yang dipajang di dinding ruang tamu. Lilin kecil menyala di bawahnya, menggantikan listrik yang padam sejak sore. Sudah 3 hari sejak Rasya dimakamkan. Tapi entah kenapa, Bu Narti merasa rumahnya tak pernah benar-benar sepi. Kadang, saat tengah malam, ia mendengar suara langkah kaki pelan di depan pintu. Kadang, suara itu seperti menyeret sesuatu di lantai. Ia bahkan pernah mencium bau tanah basah, bercampur wangi melati. Aroma yang sama, seperti saat jenazah Rasya dimandikan. Pak Surya mencoba menenangkan istrinya. Itu cuma perasaanmu, Narti. Kita harus ikhlas. Namun, mata Pak Surya sendiri tampak sayu dan merah, seperti menahan takut. Ia pun sering terbangun di malam hari karena mendengar sesuatu yang aneh dari luar rumah. Sementara itu, Pak Modin yang memandikan dan menguburkan Rasya mulai merasa tidak tenang. Malam itu, ia sedang merapikan surban di kamarnya ketika anjing kampung tiba-tiba menggonggong ke arah kuburan. Gonggongannya panjang, tidak seperti biasanya, menggema sampai ke rumah warga sekitar. "Ah, mungkin biawak," gumamnya mencoba menenangkan diri. Tapi rasa penasaran membuatnya keluar membawa senter tua. Ia berjalan perlahan menuju pemakaman yang hanya berjarak 100 meter dari rumahnya. Di sana, bulan purnama menggantung pucat di langit, menerangi nisan-nisan yang berjajar rapi. Namun langkahnya terhenti ketika melihat tanah di makam Rasya tampak bergelombang. Awalnya, ia pikir hanya bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Tapi setelah diperhatikan, tanah itu benar-benar bergerak, seperti bernafas. Ya Allah! Pak Modin mundur 1 langkah, tapi senter di tangannya bergetar hebat. Ia menyorotkan cahaya ke arah nisan. Terlihat sedikit tanah yang retak, dan dari celah itu keluar gelembung udara kecil, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Suara lirih samar terdengar, seperti orang menangis tertahan. Pak Modin tertegun. Suara itu sangat jelas. Ia tahu ia tak berhalusinasi. Ketika ia hampir mendekat, suara keras seperti detakan dari dalam tanah terdengar 3 kali. Tok, tok, tok. Senter di tangannya padam tiba-tiba. Gelap total. Angin berhenti berhembus. Dunia seolah menahan napas. Dalam kegelapan itu, Pak Modin mendengar suara berbisik tepat di belakang telinganya. Suara yang serak dan pelan, tapi jelas memanggil namanya. "Pak Modin." Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Sekujur tubuhnya gemetar hebat. Ia lari sekuat tenaga meninggalkan kuburan tanpa berani menoleh lagi. Keesokan paginya, Bu Narti mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan pintu rumah terdapat jejak tanah basah berbentuk tapak kaki manusia. Jejak itu berhenti tepat di bawah jendela kamar Rasya. Dan anehnya, dari jendela itu tercium wangi melati kuat sekali. Bu Narti menjerit, memanggil Pak Surya. Suaminya keluar terburu-buru, melihat jejak itu dengan wajah pucat. "Siapa yang main tanah malam-malam begini?" ucapnya gemetar. Tapi dalam hati, ia tahu itu bukan ulah manusia biasa. Malam berikutnya, kejadian aneh semakin sering terjadi. Lampu rumah sering berkedip sendiri, dan suara seperti seseorang mengetuk meja pelan 3 kali kerap terdengar saat jam 2 dini hari. Tok, tok, tok. Suara yang sama yang dulu Pak Modin dengar di makam.
Puncaknya terjadi malam Jumat Kliwon. Bu Narti terbangun karena mendengar suara laki-laki memanggil namanya dari luar rumah. Bu Narti. Suara itu lirih, berat, dan seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Ia membuka tirai jendela sedikit dan matanya membelalak. Di bawah pohon jambu depan rumah, terlihat sosok lelaki berdiri tegak. Tubuhnya putih terbungkus kain kafan, sebagian lusuh, sebagian berlumpur. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi kain di bagian kepala robek sedikit, menampakkan mata yang terbuka, menatap lurus ke arah jendela. Bu Narti menutup mulutnya, menahan teriakan. Ia mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Tapi suara itu kembali terdengar. Bu, dingin, gelap di bawah tanah. Bu, pintu rumah berderit pelan. Angin masuk membawa bau anyir tanah kuburan. Lilin di ruang tamu padam. Pak Surya yang terbangun segera keluar kamar. Tapi ketika ia membuka pintu depan, tak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanya bekas lumpur dan potongan kain kafan kecil tergeletak di depan tangga. Keesokan harinya, Pak Modin datang ke rumah keluarga Surya dengan wajah pucat pasi. Ia bercerita bahwa semalam ia mendengar tanah di makam Rasya bergerak lagi, kali ini lebih keras. Aku pikir mungkin hewan, tapi Bu Narti, tanah itu seperti mencoba keluar sendiri, katanya terbata. Bu Narti menatap Pak Modin dengan mata berkaca-kaca. Saya mimpi rahasia, Pak. Dia bilang dia belum mati. Dia minta tolong dikeluarkan dari dalam sana. Pak Modin tak menjawab. Hanya suara angin sore yang mengiringi percakapan mereka. Dari kejauhan, anjing kembali menggonggong ke arah kuburan, keras dan panjang. Dan malam itu, tanah di atas makam Rasya benar-benar berguncang kuat, membuat nisan miring sedikit. Beberapa warga yang melintas mengaku mendengar suara samar dari dalam tanah. Suara serak dan parau. Tolong aku masih hidup. Sudah seminggu sejak pemakaman Rasya, tapi suasana di rumah keluarga Surya tidak pernah lagi terasa seperti rumah. Malam-malam terasa panjang dan menyesakan. Setiap kali angin malam bertiup, bau tanah basah dan anyir menyusup masuk lewat celah jendela, seperti datang langsung dari liang kubur. Bu Narti kini jarang tidur. Ia lebih sering duduk di ruang tamu, menatap foto Rasya yang tersenyum dalam bingkai kayu. Setiap malam, lilin kecil menyala di bawahnya. Tapi entah kenapa, nyala lilin itu selalu redup, seolah ditiup dari arah belakang. Bu, tidur dulu, ucap Pak Surya pelan suatu malam. Ia sendiri terlihat letih, matanya sembab, suaranya berat. Tapi Bu Narti hanya menggeleng, matanya tak lepas dari foto anaknya. Ayah, aku dengar dia lagi tadi, suaranya, katanya lirih. Pak Surya menarik napas panjang. Ia tahu apa yang istrinya maksud. Beberapa malam terakhir, mereka berdua sering mendengar suara langkah pelan dari dapur, seperti kaki seseorang yang menyeret lumpur di lantai. Kadang terdengar juga ketukan lembut di dinding kamar Rasya. 3 kali, selalu 3 kali. Tok, tok, tok. Pertama kali mereka mengira itu tikus atau angin, tapi kemudian aroma melati dan tanah basah selalu mengikuti setelahnya. Aroma itu semakin kuat dari hari ke hari hingga menyesakkan dada dan membuat perut terasa mual. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Sejak maghrib, angin bertiup aneh, membawa hawa lembab dan dingin menusuk. Lampu rumah berkelap-kelip. Bu Narti mulai resah. Ia mencium bau busuk menyengat seperti bangkai, tapi sumbernya tak jelas. Ia menutup hidung, menelusuri setiap ruangan dengan pelan. Ketika membuka pintu kamar Rasya, bau busuk itu tiba-tiba semakin kuat, seperti menyembur keluar dari ruangan.
Jendela tertutup rapat, tapi tirai bergoyang sendiri. Dan di atas tempat tidur Rasya, terlihat tanah lembab berserakan di spray. Bu Narti menjerit, menjatuhkan senter dari tangannya. Dari bawah ranjang, perlahan muncul sesuatu. Tangan putih pucat terbungkus kain kafan, menggenggam kaki ranjang dengan kuat. Ia mundur ketakutan, tapi saat menoleh ke arah pintu, Pak Surya sudah berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya terpaku. "Kamu lihat juga ya?" bisik Bu Narti dengan suara gemetar. Pak Surya tak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah dinding kamar. Di dinding itu tertulis kalimat dengan tanah yang masih basah. "Bu, aku masih hidup." Tulisan itu panjang, seperti digoreskan oleh jari yang gemetar. Bau busuk semakin menusuk, seperti dari mayat yang membusuk lama di dalam tanah. Lalu terdengar suara lirih di dekat telinga Bu Narti, suara yang sangat ia kenali. "Bu, dingin, tolong bukakan kafanku." Ia berteriak histeris. Pak Surya langsung menariknya keluar dari kamar. Mereka menutup pintu dan menyalakan semua lampu rumah. Namun sejak malam itu, bau busuk itu tidak pernah hilang. Malah semakin hari semakin kuat hingga membuat warga yang lewat depan rumah menutup hidung. Keesokan harinya Pak Modin datang membawa kabar buruk. "Bu Narti, makam Rasya terbuka sebagian," katanya dengan wajah pucat. Ia menjelaskan bahwa tanah di atas kuburan Rasya kini seperti didorong dari dalam, dan kain kafan terlihat mencuat keluar sedikit. Beberapa warga mengira hewan tanah, tapi setelah melihat lebih dekat, mereka menemukan jejak tangan manusia di tanah, lengkap dengan bekas kuku berdarah. Bu Narti langsung pingsan mendengar itu. Pak Surya tak bisa bicara, hanya berdiri kaku, matanya menatap kosong. Ia tahu, semua ini bukan kebetulan. Rasya memang belum benar-benar mati saat dikubur. Malam harinya, setelah azan Isya, suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini dari arah lemari kamar Rasya. Pak Surya memberanikan diri membuka pintu lemari itu. Di dalam hanya pakaian-pakaian lama Rasya. Tapi di antara lipatan baju ada tanah basah dan potongan kain kafan yang menempel. Suara langkah kaki kemudian terdengar dari dapur, lambat dan berat. Bu Narti menangis ketakutan, memeluk suaminya erat-erat. Dari dapur tampak bayangan tinggi lewat, berjalan menuju ruang tamu. Tak ada wajah, hanya tubuh putih terbungkus kain, basah dan meneteskan lumpur ke lantai. Lilin di ruang tamu padam satu persatu. Udara di rumah semakin dingin. Dan di tengah kegelapan itu terdengar suara lirih. Sangat dekat, seolah di depan mereka. "Bu, aku belum mati. Aku cuma tidak bisa bicara waktu itu." Pak Surya langsung membaca ayat kursi. Suaranya gemetar. Tapi ketika ia menatap ke arah foto Rasya di dinding, ia tertegun. Foto itu berubah. Wajah Rasya di dalam bingkai kini tampak berbeda. Matanya terbuka lebar, menatap lurus keluar, dan ada noda tanah di ujung bibirnya. Hari itu, langit kampung Wonosari mendung berat. Awan hitam menggantung rendah di atas area pemakaman. Bau tanah basah menyelimuti udara setelah hujan deras mengguyur semalaman. Beberapa warga yang melintas menuju ladang menoleh ke arah satu makam di sudut barat pemakaman, makam Rasya. Tanah di atasnya terlihat aneh. Sebagian ambles, sebagian lagi terangkat seperti didorong dari bawah. Nisan kayu miring ke samping dan kain putih kusut mencuat keluar sedikit dari retakan tanah. Seekor anjing kampung menggonggong keras ke arah makam itu. Bulunya berdiri, ekornya kaku. Ia menggonggong tanpa henti. Lalu tiba-tiba melolong panjang sambil mundur ketakutan, menunduk seperti melihat sesuatu yang tak terlihat. Sore harinya, kabar itu menyebar cepat.
Pak Modin datang membawa cangkul bersama beberapa warga. Mereka berdiri mengelilingi makam Rasya dengan wajah tegang. "Ini harus diperbaiki, jangan sampai dikira hal-hal aneh," ujar Pak Modin, meski suaranya sendiri bergetar. Warga mulai mengeruk tanah yang ambles. Tapi saat sekop pertama menyentuh gundukan itu, bau busuk menyengat keluar, membuat beberapa orang muntah. "Ya Allah, kok baunya begini?" gumam seorang warga menutup hidung. Ketika mereka menggali lebih dalam, tanah tiba-tiba bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang menggeliat di bawahnya. Semua orang mundur spontan. Suara lirih terdengar dari dalam gundukan tanah itu, seperti suara napas berat disertai rintihan pelan. "Berhenti dulu," seru Pak Modin panik. Ia menatap tanah yang kini tampak berdenyut pelan. Lalu terdengar suara keras, "Tok, tok, tok," seperti seseorang mengetuk dari dalam peti. Semua warga terdiam, saling pandang. Salah satu dari mereka menjatuhkan sekop karena tangan gemetar. "Pak, ini masih hidupkah?" Suara seorang warga bergetar. Pak Modin menatap mereka semua, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Rasya sudah dikubur lebih dari seminggu. Namun sebelum sempat bicara lebih jauh, tanah itu tiba-tiba pecah. Segumpal kain putih berlumpur menyembul keluar, diikuti tangan pucat yang mencakar udara. Jeritan panik pecah serentak. Warga berhamburan mundur. Dari lubang itu, terlihat kepala terbungkus kain kafan muncul perlahan, disusul tubuh yang bergerak tersentak-sentak, seperti sedang berusaha bangkit. Pak Modin terpaku di tempat. Senter di tangannya bergetar, menyorot wajah pocong itu. Kain kafan di bagian kepala robek, memperlihatkan mata Rasya terbuka lebar. Bola matanya putih kelabu, tapi masih berair, seperti hidup. Mulutnya sedikit terbuka, mengeluarkan suara parau yang hampir tak terdengar. "Tolong, aku dingin." Salah satu warga pingsan di tempat. Yang lain lari ketakutan sambil meneriaki nama Tuhan berkali-kali. Pak Modin menjatuhkan senter, mundur dengan tubuh lemas. Namun sebelum pergi, ia sempat melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Tangan pocong Rasya mencakar tanah dengan kuku berdarah, meninggalkan jejak panjang seperti garis luka di tanah. Suara napasnya pelan, berat, dan masih ada. Menjelang malam, kabar tentang makam Rasya yang bergerak menyebar ke seluruh kampung. Beberapa warga bersikeras bahwa mereka melihat sesosok putih melompat-lompat di kebun pisang dekat rumah keluarga Surya. Yang lain mengaku mendengar suara tangisan dari arah makam saat lewat selepas Isya. Di rumah, Bu Narti tak berhenti menangis. Sejak sore, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di luar jendela. Bau melati dan tanah basah memenuhi seluruh rumah. "Yah, itu Rasya, aku yakin," isaknya sambil memegangi dada. Pak Surya hanya diam, menatap pintu rumah yang berderit pelan karena angin. Tiba-tiba terdengar ketukan keras dari luar. Tok, 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 3 kali, seperti biasa. Pak Surya memberanikan diri membuka pintu, namun yang terlihat hanya halaman kosong, kecuali bekas lumpur segar dengan jejak kaki yang berat menuju kebun belakang. Jejak itu besar, dalam, dan hanya satu arah. Tak ada jejak kembali. "Jangan ke sana ya," teriak Bu Narti. Tapi Pak Surya tetap melangkah perlahan mengikuti jejak itu dengan senter di tangan. Setiap langkah semakin berat, udara semakin dingin. Dari arah kebun pisang, suara seperti kain diseret di tanah terdengar pelan. Ketika senter menyorot ke arah pohon pisang, sesosok putih berdiri tegak di sana. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya terbungkus kain kafan yang kotor berlumpur. Wajahnya separuh tertutup, tapi Pak Surya mengenalinya. Itu Rasya. Sosok itu menatapnya diam, tidak bergerak. Dari kain kafan yang robek di bagian mulut, keluar suara lirih. "Ayah." Pak Surya gemetar, lututnya lemas. Ia mundur,
senter terjatuh ke tanah. Ketika cahaya senter berputar ke arah pocong itu lagi, sosok itu sudah hilang. Yang tersisa hanya jejak lumpur baru menuju arah rumah mereka. Beberapa jam kemudian, warga yang nekat kembali ke pemakaman menemukan sesuatu yang membuat seluruh kampung geger. Makam Rasya kini kosong. Tanahnya terbuka lebar, dan di dalam lubang itu hanya tersisa potongan kain kafan robek serta bekas kuku di sisi liang lahat. Pak Modin terduduk lemas. Dia keluar, dia benar-benar keluar, katanya pelan, hampir tanpa suara. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma melati bercampur busuk tanah kuburan. Dari kejauhan, seorang warga berteriak panik, menunjuk ke arah kebun pisang belakang rumah keluarga Surya. Lihat, di sana ada yang berdiri. Semua menoleh. Di bawah sinar bulan pucat, terlihat sosok pocong Rasya berdiri tegak menatap rumahnya sendiri. Matanya terbuka, kepalanya sedikit miring, dan kain kafannya berayun pelan tertiup angin. Sejak makam Rasya ditemukan terbuka dan jasadnya hilang, suasana kampung Sukaoneng berubah mencekam. Tak ada lagi suara anak-anak bermain selepas maghrib. Tak ada warga yang berani keluar rumah setelah Isya. Setiap malam, angin membawa bau tanah basah dan anyir darah yang menusuk hidung. Pak Modin, orang yang dulu memandikan jasad Rasya, tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, ia bermimpi sama. Rasya duduk di ujung kamarnya, masih terbungkus kafan, tapi matanya terbuka lebar. Nafasnya berat, suaranya serak, seolah masih hidup. Pak, buka kubur saya. Modin terbangun dengan napas tersengal dan tubuh penuh keringat. Ia mencoba menenangkan diri, tapi dari luar rumah terdengar suara ketukan pelan di pintu. 3 kali, lambat, berat, seperti dipukul oleh tangan yang basah tanah. Saat dibuka, tak ada siapapun, hanya tanah lembab dan bekas tapak kaki yang mengarah ke kebun pisang belakang rumahnya. Tapak kaki itu bukan tapak manusia biasa, melainkan bekas ikatan tali yang menekan lumpur. Sementara itu, di rumah Ibu Rasya, teror semakin menjadi. Setiap malam, kaca jendela kamarnya berembun dari dalam. Saat ia mengusapnya, muncul tulisan samar dari jari-jari kotor. "Aku masih di sini, Bu." Tangisnya pecah. Ia memanggil nama anaknya berulang kali, berharap itu hanya ilusi. Tapi malam demi malam, sosok itu makin nyata. Ibu Rasya sering melihat bayangan putih berdiri di halaman, tegak diam, seolah menatap ke arah rumah. Sesekali, sosok itu melompat perlahan ke arah sumur belakang dan menghilang di balik kabut. Warga semakin ketakutan. Suatu malam, para pemuda kampung nekat berjaga di dekat makam Rasya. Mereka membawa senter, kayu, dan doa yang dihafal dari ustaz kampung. Sekitar pukul 2 dini hari, angin berhenti bertiup. Hening, tak ada suara jangkrik. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari arah liang lahat yang kini kosong. "Tolong, aku dingin." Salah satu pemuda, Rian, mendekatkan senter ke arah makam itu. Tanah di sekitarnya tampak bergetar halus. Tiba-tiba, sesosok pocong muncul dari balik pohon kamboja. Kain kafannya robek di bagian dada, memperlihatkan kulit pucat membiru. Matanya terbuka, penuh darah beku. Ia menatap langsung ke arah Rian sambil mengeluarkan suara yang terdengar seperti erangan bercampur tangisan. Rian menjerit dan terjatuh. Senter terlempar. Dalam remang, terlihat jelas pocong itu menjulurkan tangannya ke arah mereka. Tapi anehnya, ia tak melompat mendekat, hanya berdiri, seolah ingin menyampaikan sesuatu. "Kuburku, buka kuburku." Semua pemuda lari tunggang langgang. Esok paginya, mereka tak ada yang mau bicara. Tapi Rian, yang sempat pingsan di lokasi, mengaku sempat melihat tulisan di papan nisan Rasya.
goresan dengan kuku tajam. Aku belum mati. Kabar itu menyebar cepat. Banyak warga yakin arwah Rasya gentayangan karena dikubur hidup-hidup. Namun ada juga yang percaya tubuhnya telah dirasuki makhluk lain. Pak Modin, yang tak tahan diliputi rasa bersalah, akhirnya mengumpulkan nyali. Ia datang ke rumah Ibu Rasya untuk mengaku. Dengan suara bergetar, ia bercerita. Waktu saya memandikan Rasya, saya lihat matanya masih mengeluarkan air. Tapi saya takut dikira tak becus, jadi saya diam saja. Ibu Rasya menatap kosong. Air matanya menetes tanpa suara. Ia tahu sekarang mengapa anaknya tak pernah tenang. Kalau begitu, Pak, kita harus buka kuburnya. Saya ingin lihat anak saya terakhir kali, katanya dengan suara parau. Malam berikutnya, warga berkumpul di pemakaman. Hanya beberapa orang yang berani menggali kembali liang lahat Rasya. Lampu minyak berkelip di antara pepohonan, cahayanya menari di batu nisan yang dingin. Saat cangkul pertama menghantam tanah, terdengar isakan pelan dari bawah. Semua langsung berhenti. Tak ada yang berani melanjutkan. Tapi suara itu terus terdengar, lirih, tersendat, seperti orang sekarat. Sakit, panas, tolong. Ketika akhirnya kubur itu berhasil dibuka, mereka terdiam membeku. Di dalam lubang yang setengah terbuka, ada jejak tangan di sisi peti. Tanahnya tergali dari dalam. Tapi tubuh Rasya tetap tak ditemukan. Hanya kain kafan yang robek dan segumpal rambut hitam terjebak di dalam tanah. Angin berhembus kencang, menutup lampu minyak satu persatu. Dari kejauhan, terdengar suara tertawa lirih yang makin lama makin keras, bergema di seluruh area pemakaman. Dan malam itu, semua warga sepakat satu hal, Rasya belum selesai. Ia ingin bicara. Malam di desa Wonosari itu seperti kehilangan napas. Kabut menggantung tebal di atas pemakaman tua, menutupi batu-batu nisan yang lembab. Angin berhenti bertiup, seolah seluruh alam menahan suara. Sudah hampir 2 minggu sejak jasad Rasya menghilang dari liang lahatnya. Sejak itu pula, kehidupan warga tak lagi sama. Suara aneh kerap terdengar dari arah kuburan, kadang rintihan, kadang seperti seseorang berusaha berbicara dengan mulut yang penuh tanah. Di rumah kecil, di ujung gang, Ibu Rasya duduk sendirian di ruang tamu. Lampu minyak redup menyoroti wajahnya yang pucat dan lelah. Di pangkuannya, selembar kafan robek yang ditemukan di makam malam itu masih ia genggam erat. Bau tanah yang menempel pada kain itu belum juga hilang. Nak, kalau memang kamu belum tenang, kasih tahu ibu. Nak, bisiknya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, dari dapur terdengar suara langkah berat. Pelan, teratur, seperti kaki yang melangkah sambil menyeret tanah. Langkah itu berhenti di depan kamar Rasya. Pintu kamar berderit perlahan terbuka dengan sendirinya. Ibu Rasya menggigil. Tangannya gemetar, tapi ia tetap berdiri dan melangkah perlahan mendekati pintu kamar. Lampu minyak di tangannya bergoyang, cahayanya bergetar di dinding. Ketika ia mengintip ke dalam kamar, dadanya serasa diremas. Di pojok kamar berdiri sosok pocong dengan kain kafan lusuh dan basah tanah. Wajahnya pucat kebiruan, matanya terbuka, menatap langsung padanya. Suara lirih keluar dari balik kain yang menutupi wajah itu, pelan tapi jelas. Bu, sakit, bu. Tangis pecah dari bibir Ibu Rasya. Ia melangkah mundur, tapi sosok itu tetap diam, hanya berdiri, matanya basah, seolah benar-benar minta tolong. Kenapa kamu, nak? Kenapa? Aku belum mati waktu dikubur. Aku dengar mereka baca doa di atas kepalaku, tapi tubuhku nggak bisa gerak. Suara itu lirih dan serak, tapi nyata. Ibu Rasya menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh tanpa henti. Aku teriak, Bu.
Aku tendang tanah, tapi makin sesak. Aku mati karena kehabisan napas, bukan karena sakitku. Lampu minyak bergetar makin keras, lalu padam seketika. Kegelapan total. Dalam gelap, terdengar suara tanah jatuh ke lantai, seperti seseorang mengeluarkan segenggam tanah dari saku. Aroma busuk menyeruak. Saat lampu kembali menyala, sosok pocong itu sudah hilang. Hanya tersisa bekas tanah basah di lantai kamar, membentuk jejak langkah menuju jendela. Keesokan paginya, kabar aneh tersebar. Seorang warga bernama Rian yang dulu sempat ikut menggali makam Rasya ditemukan pingsan di tepi sawah. Di tanah dekat tubuhnya ada ukiran tulisan samar seperti dicakar. "Buka kuburku di bawah pohon Kamboja." Warga panik. Mereka melapor pada kepala dusun, dan sore itu bersama Pak Modin serta beberapa pemuda, mereka menuju pemakaman di bawah pohon Kamboja besar, tempat jasad Rasya dulu dikubur. Langit mendung, angin berputar aneh. Saat cangkul pertama menghantam tanah, suara lirih perempuan menangis terdengar, meski tak ada siapapun selain mereka. Tanah yang mereka gali terasa gembur, lembab, dan dingin. Setelah mencapai kedalaman sekitar 1 meter, Pak Modin berhenti. Wajahnya pucat pasi. Di dalam lubang itu, mereka menemukan tubuh Rasya, masih terbungkus kafan, tapi dalam posisi miring ke samping, bukan terlentang seperti biasanya. Kain kafannya terkoyak di bagian dada, dan kedua tangannya tertekuk kuat ke arah leher, seperti seseorang yang berusaha melepaskan diri. Dan di dalam mulutnya ada gumpalan tanah basah. Ibu Rasya menjerit sejadi-jadinya. Tangisnya pecah. Ia memeluk kafan anaknya yang basah lumpur sambil berteriak, memanggil namanya berulang-ulang. Pak Modin berlutut, menunduk dalam-dalam. Ya Allah, dia benar-benar belum mati waktu itu. Malam harinya, setelah jasad Rasya dimakamkan ulang dengan doa dan tata cara baru, warga berharap teror itu berhenti. Tapi menjelang tengah malam, angin kembali bertiup dari arah kuburan. Bau anyir menusuk. Ibu Rasya yang belum tidur duduk di tepi jendela, memeluk foto anaknya. Tiba-tiba kaca jendela berembun dan dari sisi luar muncul tulisan jari-jari kotor. "Terima kasih, Bu." Ia tersenyum di tengah air mata, memejamkan mata sambil berdoa. Tapi saat membuka mata lagi, bayangan putih berdiri di samping makam Rasya. Pocong itu menatapnya lama, lalu melangkah perlahan ke arah kabut. Tubuhnya makin menjauh, makin samar, sampai akhirnya lenyap dalam cahaya bulan. Keesokan paginya, warga yang lewat di pemakaman menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di nisan baru Rasya muncul tulisan goresan kecil. "Sekarang aku sudah tenang." Namun anehnya, tulisan itu seperti baru diukir dari dalam batu nisan, bukan di permukaan. Sejak malam itu, kampung Wonosari kembali tenang. Tidak ada lagi pocong melompat, tidak ada bau tanah busuk di rumah siapapun. Tapi bagi sebagian warga yang melewati makam Rasya pada malam Jumat, mereka bersumpah pernah mendengar suara napas pelan dari balik tanah, seolah seseorang yang baru saja benar-benar beristirahat. Mereka pikir kematian adalah akhir. Tapi bagi Rasya, kematian justru menjadi awal dari kesadaran terakhirnya. Kini makam itu masih berdiri di Wonosari. Dan jika kau lewat di malam Jumat, jangan berhenti ketika mendengar ada yang memanggil dari balik tanah.